Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video yang ada di channel ini dan sudah meninggalkan jejak di kolom komentar. Di video ini cukup berbeda. Saya tidak membahas tentang usaha mainan renteng dulu, akan tetapi tentang usaha sampingan ternak jangkrik. Untuk usaha ternak jangkrik ini tidak jauh berbeda dengan usaha mainan rentengan dalam pembagian waktunya, karena tidak menyita waktu yang full untuk perawatan dari awal sampai ke tahap terakhir, yaitu menjual ke pelanggan kita. Usaha ternak jangkrik yang saya review ini kebetulan punya saya sendiri. Jadi dari tahap awal sampai proses menjual ke pelanggan saya pasarkan sendiri di luar jam kerja saya. Di video ini posisi jangkrik sudah hampir panen. Usia jangkrik sekitar 20 hari teman-teman. Sudah terlihat lumayan besar. Dan yang saya lakukan adalah tahap menaikkan media tray ke 8. Jadi ini sudah ada 8 susunan tray ke bawah. Jadi tahap untuk menaikkan tray dari jangkrik masih kecil sampai jangkrik sudah besar atau menjelang panen. Untuk media tray telur kita bisa menggunakan tray telur bekas. Yang penting kondisi tray masih bagus, tidak rusak ya teman-teman. Dan untuk tray di bagian samping saya buat tekuk seperti ini agar saat menaburkan pakan dapat jatuh ke posisi tray yang di bawah. Dan susunan tray yang di tengah ini aman ya teman-teman. Meskipun kita tambah saat jangkriknya di bagian bawah, tidak akan ada jangkrik yang mati. Dan begitu juga saat menaruh pakan di tray yang paling atas, jangkrik tetap akan bisa untuk makan makanan yang kita taruh. Untuk proses menaikkan media tray ini bisa dilakukan 2-3 hari sekali karena berpengaruh terhadap perkembangan jangkrik. Ini sudah selesai untuk tahap menaikkan media tray-nya. Sekarang saya lanjut memasang tempat pakan. Untuk tempat pakan bisa menggunakan papan triplek yang sudah dipotong seperti ini. Kita buat beberapa lembar saja, yang penting ada di setiap sudutnya. Dan untuk pemberian pakan kita taburkan agak tebal di bagian papan triplek ini, karena jangkrik seusia ini makannya sudah mulai doyan teman-teman. Untuk di bagian tray kita taburkan secukupnya saja, tidak perlu tebal, karena kalau menggunakan pakan basah dapat merusak egg tray. Untuk pakan ini saya menggunakan fur yang saya beli di toko pakan ternak. Saya pilih pakan yang harga terjangkau dengan kualitas yang lumayan bagus, serta diimbangi dengan pemberian pakan hijauan. Untuk pakan hijau juga bervariatif. Di sini saya menggunakan kangkung karena di tempat saya kangkung cukup banyak dan mudah didapat. Kangkung bisa kita iris-iris dulu sebelum kita tebar ke dalam box. Dan saya terkadang menambahkan sedikit air jika posisi kangkung sudah terlihat layu. Sama seperti saat menaruh fur, kita taburkan rata saja di setiap sudut dengan tujuan jangkrik dapat tumbuh merata dan besar dengan ukuran yang sama. Buat teman-teman yang kesulitan untuk mencari pakan hijauan kangkung, bisa menggunakan daun biduri. Dari pengalaman, untuk daun biduri bagus untuk pertumbuhan jangkrik. Atau menggunakan debong pisang yang sudah diiris atau dicacah. Bisa juga menggunakan batang pepaya.
Batang pepaya sangat bagus untuk pertumbuhan jangkrik. Tahap pemberian untuk jangkrik yang masih kecil, kita perlu menyerutnya sehingga berbentuk suiran kecil untuk menghindari pembusukan. Sudah selesai teman-teman untuk proses pemberian pakan. Terlihat belum ada jangkrik yang naik. Nanti kita cek 15 menit kemudian. Oke, lanjut ke kandang lagi setelah saya tinggal 15 menit kurang lebih teman-teman. Saya nyalakan lampunya dulu. Nah, sudah banyak yang naik teman-teman. Seperti ini. Satu box ini diperkirakan bisa panen sekitar 13 sampai 14 kilo teman-teman. Dari bibit 2 ons. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar menambah semangat saya untuk terus berbagi pengalaman seputar usaha sampingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.